Anak, jumpa lagi dalam materi kita hari ini, yaitu reproduksi pada hewan. Sebelum kita memulai materi, Ibu mau ingatkan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng biar selalu ada pemberitahuan setiap kali Ibu upload video baru, oke? Kita mulai dari yang pertama, yaitu reproduksi hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini mengalami perkembangbiakan melalui dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Perkembangan secara aseksual yang pertama yaitu membelah diri atau pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru, misalnya terjadi pada protozoa. Perkembangan aseksual yang berikutnya itu fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru, misalnya terjadi pada Volvox. Yang ketiga, sporulasi atau pembentukan spora, misalnya Plasmodium, di mana Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria pada fase oosit. Oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan spermatozoid. Yang keempat, yaitu pembentukan tunas, misalnya pada hewan hidra dan porifera. Dan yang kelima, perkembangbiakan aseksual dengan cara regenerasi, yaitu sebagian tubuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan bintang laut. Selain mengalami perkembangbiakan secara aseksual, hewan invertebrata juga mengalami perkembangbiakan secara seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis, di mana sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Selain berkembang biak secara aseksual atau bertunas, hidra juga dapat berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh atau hermafrodit. Alat tersebut masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum. Hasil pembuahannya adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi hewan baru. Yang berikutnya, cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proglotit. Pada setiap proglotit terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Bila sel telur dan sel sperma sudah masak, maka terjadilah pembuahan di dalam proglotit yang menghasilkan zigot. Perkembangan seksual berikutnya yaitu cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal disebut klitelum. Dalam segmen tersebut terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan dengan mempertukarkan spermatozoid atau perkawinan silang. Hewan invertebrata berikut yang melakukan perkawinan secara seksual yaitu serangga. Pada beberapa jenis serangga, misalnya lebah madu, terdapat koloni yang terdiri atas ratu yang fertil, pejantan fertil dan mati setelah kawin, dan pekerja yang mandul atau steril. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu lebah hidup. Bila telur yang telah matang dibuahi oleh sperma, telur tersebut akan berkembang menjadi calon ratu, calon pekerja atau prajurit, sedangkan yang tidak dibuahi atau parthenogenesis akan berkembang menjadi pejantan. Lebah pekerja dan prajurit menjadi mandul atau steril karena pengaruh lingkungan yaitu kurang makan. Kita lanjutkan pada reproduksi hewan vertebrata. Hewan vertebrata hanya dapat berkembang biak secara kawin atau seksual, yaitu melalui peleburan antar ovum dan spermatozoid.
Pembuahan pada hewan vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal, misalnya pada ikan dan katak, sedangkan bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh disebut fertilisasi internal, misalnya pada reptilia, burung, dan hewan menyusui. Perkembangbiakan pada vertebrata dapat dibedakan atas ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ovipar. Ovipar atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, amfibia, dan sebagian reptilia. Ovovivipar atau bertelur dan beranak ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah hewan kelompok ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh, induknya tampak seperti melahirkan, misalnya ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Yang terakhir adalah vivipar atau beranak, ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaraan plasenta atau ari-ari, misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Oke, kita bahas hewan vertebrata satu persatu, itu mulai dari ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Telur yang telah dibuahi selanjutnya akan dibiarkan terapung dalam air, ada yang ditempatkan dalam sarang dan dijaga oleh induknya, dan ada yang ditempelkan pada tanaman dalam air, serta ada pula yang disimpan dalam rongga mulut induk betina, seperti pada mujair. Yang berikutnya amfibi. Seperti pada ikan, katak juga bertelur dengan fertilisasi eksternal. Telur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur akan menetas, menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Setelah mengalami metamorfosis selama 1-3 bulan, ia akan berubah menjadi katak. Pada umur 1 tahun, katak telah menjadi katak dewasa. Selanjutnya reptilia. Ada yang meletakkan telur atau ovipar, dan ada pula yang bersifat ovovivipar. Pembuahan terjadi dalam tubuh atau fertilisasi internal. Telur dilindungi oleh cangkang. Telur yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir, di dalam lumpur, ada yang dierami. Pada kadal, telurnya menetas di dalam tubuhnya, atau biasanya disebut dengan ovovivipar. Selanjutnya ada aves atau unggas. Fertilisasi internal dengan kloaka. Semua jenis burung bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Ada burung yang mengerami telurnya, ada yang menyimpannya dalam lubang-lubang yang ditutupi daun, ada pula yang menyimpan telurnya di dalam pasir. Seekor burung sekali musim hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Pada burung merpati, sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas menghasilkan burung jantan dan betina. Embrio yang berkembang dalam cangkang terdapat makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur tersebut. Yang berikutnya mamalia. Fertilisasi internal karena telah memiliki organ reproduksi sempurna, kecuali golongan hewan berparu bebek atau platypus. Semua hewan menyusui selalu melahirkan atau vivipar. Telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Embrio mendapat makanan dari rahim induknya melalui plasenta. Oke, di sini Ibu sudah siapkan tugas. Silahkan kalian kerjakan, ada 5 nomor tugas, dikerjakan dengan baik dan benar.